Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya Hadiah Nur. Kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran matematika kita yang berjudul persamaan garis lurus, yaitu materi pada kelas 8 semester 1. Selamat belajar. Persamaan garis lurus. Sebelum kita mulai membahas persamaan garis lurus, kita ulang dulu sedikit mengenai gradien. Pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa gradien adalah kemiringan atau kecondongan suatu garis. Nah, dengan rumus dasarnya atau rumus umumnya adalah perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X, atau Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Sifat-sifatnya ada 4, yaitu yang pertama bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, bisa bernilai 0, bisa juga bernilai tidak terdefinisi. Ya. Nah, sekarang kita masuk materi kita mengenai persamaan garis lurus. Yang pertama, persamaan garis yang diketahui gradien dan salah satu titik yang dilalui garis. Persamaan garisnya yaitu bisa Y sama dengan MX tambah N, bisa juga Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Nah, contoh, tentukan persamaan garis yang melalui gradien yang memiliki gradien 3 dan melalui titik 2,4. Nah, gradiennya 3, kemudian dia melalui titik 2,4. 2,4 berarti sebagai X1 dan Y1. Jadi ini X1, ininya Y1. Cara menjawabnya, kalau dengan cara 1, yaitu dengan rumus Y sama dengan MX tambah N, maka kita masukkan nilai Y-nya 4, Y-nya ini 4, 4 sama dengan gradiennya 3, M-nya 3, kalikan X, X-nya ini tadi 2, tambah N, N-nya belum diketahui. Jadi 4 sama dengan 6 tambah N. 6-nya kita pindah ruas menjadi negatif, sehingga N-nya didapat adalah negatif 2, hasil dari 4 kurang 6. Baru kita masukkan ke persamaannya, yaitu persamaannya berarti adalah Y sama dengan, kan persamaannya tadi ini, Y sama dengan MX tambah N. Nah, kita masukkan nilai M-nya, Y sama dengan M-nya ini 3, berarti 3X. Kemudian N-nya adalah negatif 2, sehingga persamaannya Y sama dengan 3X dikurang 2. Kalau dengan cara 2, yaitu dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Caranya kita masukkan nilai 2,4, yaitu 2 sebagai nilai X1. Nah, X1-nya 2, 4, yang ini 4 sebagai nilai Y1. Nah, kemudian kita kalikan ke dalam nilai 3-nya ini menjadi 3 kali X, 3X, kemudian 3 kali negatif 2, negatif 6. Kemudian Y sama dengan 3X dikurang 6. Ini negatif 4 pindah ruas menjadi positif 4. Maka mendapatkan Y sama dengan 3X. Nah, ini negatif 6 tambah 4 hasilnya negatif 2. Sehingga persamaannya Y sama dengan 3X tambah 2. Sama ya, antara cara 1 dengan cara 2. Artinya, boleh memakai dengan cara 1, boleh memakai cara 2. Terserah yang menurut kalian lebih mudah. Ya, hasilnya akan tetap sama apabila prosesnya benar tentunya. Oke, sekarang
Contoh kedua. Tentukan persamaan garis yang memiliki gradien negatif 1/2 dan melalui titik 2, negatif 3. Caranya, kalau dengan cara 1, rumusnya tadi Y sama dengan MX tambah N. Maka kita masukkan nilai Y-nya negatif 3. Nah, ini kan nilai Y. Kemudian M-nya negatif setengah. X-nya 2. Dan N-nya belum diketahui. Hasilnya, ini dengan ini habis. Sehingga menjadi negatif 1. Negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1. Maka negatif 2 hasilnya sama dengan N. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan M-nya setengah, negatif setengah maksudnya. Y sama dengan negatif setengah X. Kemudian masukkan nilai N-nya negatif 2. Dengan cara 2, Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Y kurang Y1-nya kan ini negatif 3. M-nya negatif setengah dikurang X dikurang X1-nya 2. Nah, ini menjadi positif nih. Min ketemu min menjadi positif. Y tambah 3 sama dengan ini kali ini negatif setengah X. Kemudian negatif setengah kali negatif 2. Hasilnya positif ya, positif 1. Nah, kemudian Y-nya kita pindah ruas menjadi negatif. Maka ditulis Y sama dengan negatif setengah X tambah 1 dikurang 3. Maka Y sama dengan negatif setengah X dikurang 2. Nah, jadi persamaannya adalah Y sama dengan negatif setengah X dikurang 2. Dengan cara 1 ataupun cara 2 pasti menghasilkan jawaban yang persis sama. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, sekarang persamaan garis yang melalui dua buah titik. Bagaimana caranya? Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah, nah rumusnya agak susah, jadi harus bisa dihafal atau diingat baik-baik, yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Contoh, tentukan persamaan garis H yang melalui titik 1,2 dan 4,6. 1,2 itu sebagai X1, Y1, sedangkan 4,6 sebagai X2, Y2. Masukkan ke rumusnya. Kita masukkan nilai X1, Y1, X2, Y2. Sehingga diperoleh, nah, Y kurang 2 per 6 dikurang 2 sama dengan X kurang 1 per 4 kurang 1. Kita hitung yang di bawah. Yang ini kan bisa kita hitung. Kalau Y kurang 2 kan nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah 6 kurang 2. 6 kurang 2, 4. 4 kurang 1, 3. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini kita apakan? Ini kita kali silang. Nah, jadi 3 dikali Y dikurang 2. Ini kita kurangi dulu. Begitu juga dengan ini. 4 dikali kurung X kurang 1. Kali silang ya. Nah, masukkan ke dalam, kita kalikan. 3 kali Y, 3Y. Kemudian 3 kali negatif 2, negatif 6. 4 kali X, 4X. 4 kali negatif 1, negatif 4. Berarti 3Y sama dengan 4X dikurang 4, negatif 6-nya pindah ruas menjadi positif 6. Maka jawabannya 3Y sama dengan 4X tambah 2. Nah, ini ya jawabannya. Nah, sekarang, contoh kedua, tentukan persamaan garis H yang melalui titik 2, negatif 3 dan negatif 4,5. Caranya seperti yang tadi. Kita masukkan ke rumus, nilai X1, Y1, X2, Y2.
Kemudian kita hitung nilai penyebutnya menjadi, nah ini saya sederhanakan supaya lebih mudah dihitung. Min ketemu min jadi positif, bawahnya juga sama. Jadi Y tambah 3 per 5 tambah 3. 5 tambah 3 kan bisa kita hitung ya, menjadi 8. Kemudian ini juga bisa kita hitung, negatif 4 dikurang 2 negatif 6. Kemudian ini kita kali silang, negatif 6 kali Y tambah 3 sama dengan 8 kali X kurang 2. Kita kalikan ke dalam, negatif 6Y, kemudian negatif 6 kali 3 hasilnya negatif 18. Kemudian 8 kali X, 8X. Kemudian 8 kali negatif 2, negatif 16. Kemudian kita pindah ruas, negatif 18-nya jadi positif. Sehingga negatif 6Y sama dengan 8X kurang 16 tambah 18. Dapatkan negatif 6Y sama dengan 8X ditambah 2. Atau kita bisa tuliskan ini kita kalikan dengan negatif 1. Kali dengan negatif 1 ya. Sehingga ini jadi positif, ini dikali ini jadi negatif, ini jadi negatif supaya memudahkan penulisan. Karena biasanya di pilihan ganda, itu di soal-soal pilihan ganda, pokoknya yang di depan Y ini harus positif. Nah, sebenarnya ini betul aja sudah. Cuman kalau di pilihan ganda kita harus cari jawaban alternatif yang paling cepat atau yang diinginkan dari soal. Jadi ini bisa kita manipulasi, kita ubah, kita kalikan dengan negatif 1 sehingga hasilnya ini. Ini sama saja sebenarnya ya. Cuman penulisannya saja berbeda. Nah, jadi boleh yang cara di atas, cara boleh ini, jawabannya boleh yang di bawah. Oke. Hari ini begitu saja penjelasan dari persamaan garis lurus. Semoga bisa dimengerti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.